Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan mekanika tanah kali ini kita mulai dengan siklus geologi dan asal-usul tanah. Yaitu ini biasanya adalah materi pembuka di mekanika tanah 1 di semua universitas. Oke, sekarang kita ke pengertian tanah itu dulu. Sorry. Jadi tanah adalah material yang terdiri dari butiran-butiran mineral padat atau agregat yang tidak tersementasi atau tidak menempel satu sama lain, dan atau dari bahan organik yang melapuk, di mana di antara butiran terdapat ruang-ruang kosong yang terisi oleh zat cair dan udara. Asal-usul tanah sendiri merupakan hasil dari pelapukan batuan seperti gambar 1.1 setelah ini, yang dikelompokkan menjadi dua grup besar, yaitu tanah yang terjadi oleh penumpukan produk pelapukan batuan di tempat asalnya, kita sebut residual soils atau tanah residu, yang terbawa ke tempat lain adalah transported soil atau tanah sedimen. Nah, ini adalah siklusnya, siklus geologi. Jadi tanah menumpuk, kita start dari tanah menumpuk akan membentuk tanah sedimen, di mana sedimen itu makin lama akan mengeras menjadi batuan sedimen atau sedimentary rock. Kemudian sedimentary rocks ini lama-kelamaan akibat pengaruh cuaca dan angin akan berubah menjadi metamorphic rocks. Kemudian metamorphic rocks, jika terjadi panas yang berlebihan bisa akibat semburan gunung berapi dan lain-lain, akan mencair. Yang mencair nanti lama-kelamaan dia akan membeku yang membentuk batuan beku. Kemudian batuan beku akibat pelapukan dan erosi akan kembali menjadi tanah. Sedangkan jika mendapat temperatur yang tinggi akan kembali menjadi batuan metamorf. Sedangkan batuan sedimen dan batuan metamorf jika terjadi uplift yang menyebabkan dia pecah dan melapuk juga akan kembali ke tanah. Jadi ini adalah siklus geologi. Nah, 3 batuan utama adalah batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan beku. Ini adalah bentuk lain dari siklus yang tadi juga. Jadi exposed rock, turn to soil, turn to sediment, turn to sediment rocks, turn to metamorphic rocks, and magma turn to igneous rocks. Di situ. Jenis tanah. Nah, kita sudah belajar kalau di biologi kita belajar kan paling atas itu humus ya, top soil kalau bahasanya di sini. Dimana di sini bisa dilihat di sini di lapisan A, top soil rich in organic matter. Jadi top soil atau tanah humus itu kaya akan material organik. Soil rich or soluble minerals rich in clays and insoluble minerals di situ. Kemudian little organic matter, dissolved material. Kemudian ada bedrock. Nah, tanah keras. Kalau kita bicara pondasi, kita biasa bicara tanah keras. Nah, tanah kerasnya apa? Bisa bedrock ini, bisa lempung padat, dan lain-lain. Ini tanah residu. Jadi tanahnya dia dari batuan yang melapuk, tapi di situ-situ aja, dia nggak pindah ke tempat lain. Ini batuan yang masih asli, kemudian yang permukaan atas melapuk sehingga membentuk tanah. Selanjutnya adalah tanah sedimen atau transported soil. Nah, tergantung siapa yang membawa. Kalau terbawa oleh sungai es, menjadi tanah glasial. Yaitu tanah glasial adalah tanah yang terbentuk karena produk pelapukan terangkut dan terdeposisi oleh es atau oleh gletser. Kalau oleh angin, maka kalau terbawa oleh angin, maka kita sebut tanah eolian, terbentuk karena pelapukan terangkut dan terdeposisi oleh angin. Ada lagi tanah alluvial soil. Nah, Kalimantan Selatan, Banjarmasin itu tanah alluvial, di mana tanah sedimennya terbentuk karena pelapukan terdeposisi oleh air dan terdeposisi sepanjang sungai. Nah, partikel tanah sendiri bisa kita galakkan menjadi 4. Yang besar ada gravel atau kerikil, kita nyatakan dengan lambang G. Ada lagi pasir atau sand, kita beri simbol S. Ada lagi lanau atau silt, kita sebut M. Ada lagi clay atau lempung, kita beri simbol C. Nah, tergantung pada ukuran partikelnya. Masing-masing standar punya ukuran standar partikel yang berbeda. Di mana kita bagi 2, jadi tanah berbutir kasar itu adalah kerikil dan pasir, itu tanah berbutir kasar, berbutir halus itu lanau dan lempung. Nah, ini tergantung kita pakai yang mana. Biasanya kita kalau pakai USCS atau pakai ASTO. Kalau menurut ASTO, kerikil adalah yang berukuran 76,2 mm sampai 2 mm. Pasir itu 2 mm sampai 0,075 mm. Lanau 0,075 sampai 0,002.
Lempung itu kalau ukuran butirnya lebih kecil dari 0,002 mm. Kalau menurut USCS 76,2 sampai 4,75, 4,75 sampai 0,07, dan USCS menggabungkan lanau dan lempung menjadi fine, butir halus, dah gitu aja. Nah, ini kalau kalian nanti praktikum akan kelihatan seperti ini. Ini butir kasar. Nah, ini tipikal butir kasar. Kalau untuk gravel, ada yang rounded, ada yang bulat, ada yang subangular, ada yang sub-rounded, ada yang angular di sini. Kalau masing-masing punya kelebihan kekurangan sendiri. Kalau kita buat bikin beton, biasa kita pakai yang subangular atau yang angular, karena dia bisa ada interlockingnya lebih bagus. Kemudian mineral yang ini yang butir besar, pasir, batu. Yang lebih kecil adalah mineral lempung, yaitu koloid dengan ukuran sangat kecil, kurang dari 1 mikron, 1 mikrometer, makanya 0,0075 kan. Masing-masing koloid terlihat seperti lempengan-lempengan kecil yang terdiri dari lembaran kristal yang memiliki struktur atom yang berulang, yaitu terdiri dari 2, silika alumina. Jadi lempung itu silika alumina. Silikanya adalah silika sheet atau tetrahedron, dan alumina adalah alumina sheet atau oktahedron. Tetrahedron atau silika sheet merupakan gabungan dari silika tetrahedron, dan oktahedron atau alumina sheet merupakan gabungan dari alumina oktahedron. Nah, ini bentuknya. Ini satu atomnya seperti ini, membentuk silika sheet seperti ini. Tetra 4 ya, 4 sudut. 4 sisi apa 4 sudut? Nah, ayo. Ini oktahedron. Nah, 4 sisi. Dari situ. Okta 8 ya, 8 sisi. Jadi ini satu atom oktahedron menjadi berkumpul membentuk alumina sheet di situ. Mineral lempung sendiri ada kaulinit, ada ilit, ada monoreilonit atau bentonite, dan lain-lain. Yang sering kita bilang tanah liat yang dipakai buat keramik itu monoreilonit atau bentonite, biasa bentonite yang di situ. Bedanya di mana? Bedanya di posisi silika sheet-nya di sini. Ini contoh adalah kaulinit. Nah, bentuknya seperti ini. Kaulinit kalau diperbesar, di zoom dia seperti ini. Electron photomicrograph of well crystallized kaulinit. Nah, ini kaulinit kalau di zoom seperti ini. Ilit kayak gini, kayak rumput laut. Kalau di zoom, bentuk atomnya berbeda. Ini bentuk atom kaulinit, ini bentuk atom ilit. Silika sheet-nya ketemu. Kalau ini enggak, silika sheet-nya dibatasi oleh gibbsite. Nah, ini monoreilonit atau bentonite. Nah, itu di sini agak smooth ya. Makanya kalau biasanya kalau untuk yang keramik pakai bentonite. Bedanya sama di sini, bedanya kalau di ilit silika sheet tengahnya ada potasium. Tapi kalau ini nggak ada potasium, adanya NH2O dan exchangeable cation di sini. Nah, ini juga sama kalau diperbesar seperti ini. Perilakunya sendiri, kenapa lempung atau tanah liat itu kalau basah dia lengket, kalau kering dia pecah? Karena dia punya kation dan anion, gaya tarik menarik elektrostatik, yang jika ditambahkan air maka akan muncul diffuse double layer, di mana diffuse double layer ini dia menyelimuti partikelnya itu, sehingga ion kation positif negatifnya saling tarik menarik, makanya lengket. Nah, itu tanah liat kayak gitu, adsorb water. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke, itu sekian materi untuk siklus geologi dan asal-usul tanah. Jangan lupa tugasnya, cek di Simari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.